Shalom Pak Esra, saya mau bertanya, di Alkitab kan berkata upah dosa adalah maut, sedangkan maut itu kematian. Berarti kan semua manusia berdosa dan pasti akan mengalami kematian. Bagaimana dengan Tuhan Yesus yang menjadi manusia? Yesus kan tidak berdosa sama sekali. Kenapa kok juga mengalami kematian di kayu salib? Itu bagaimana Pak penjelasannya? Tolong dijelaskan supaya memperkuat iman. Terima kasih. Dan termasuk saudara yang kalau ada gerombolan sebelah yang kebetulan nonton acara ini, saudara tidak punya juru selamat. Karena itulah, maka apapun agama kita butuh juru selamat. Juru selamat itu tidak berdosa, tapi harus mati sebagai tumbal atau mengganti kita. Dan kalau kita percaya Yesus, kita tidak akan mengalami kematian kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya dari Pendeta Esra Soru, di mana Pendeta Esra Soru ini mengatakan bahwa umat muslim itu akan masuk neraka karena tidak memiliki juru selamat. Kemudian Pendeta Esra Soru menyampaikan bahwa Yesus ini ditumbalkan untuk menggantikan orang yang berdosa, untuk menggantikan orang yang berbuat salah. Maka di sini Tuhan mereka yang menjadi korbannya. Jadi kepada teman-teman di sini pembahasannya cukup menarik, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Kita semua orang berdosa, upah dosa adalah maut. Berarti kita semua harus mati. Kematian itu ada 3 macam. Mati secara rohani, mati secara jasmani, dan mati kekal. Mati rohani artinya putus hubungan dengan Allah. Mati jasmani itu putus napas. Mati kekal itu adalah masuk neraka. Jadi manusia berdosa harus menghadapi 3 kematian ini. Ya sudah, kalau kita dihukum karena keadilan Allah, ya kita mati. Tapi karena Allah itu mengasihi kita, ya maka dia mau supaya kita selamatkan. Tapi kasih Allah mau menyelamatkan kita, tapi keadilan Allah tidak bisa membuang hukuman bagi orang berdosa. Jadi tidak bisa Allah mau selamatkan, kalau dia selamatkan saja. Padahal dia sudah menjatuhkan hukuman mati kepada orang berdosa. Maka Allah mau menyelamatkan orang berdosa, tapi hukuman mati harus jalan demi keadilan Allah. Ya. Nah, lalu kalau saya harus dihukum mati, tapi Allah mau menyelamatkan saya, tapi hukuman Allah harus jalan, maka harus ada yang menggantikan saya untuk mati, kan? Nah, harus ada yang menggantikan saya untuk mati. Yang menggantikan saya ini tidak boleh berdosa. Karena kalau dia berdosa, dia harus mati untuk dosanya. Bagaimana dia bisa mati untuk dosa saya? Ya. Nah, maka dibutuhkan untuk mengganti orang berdosa, harus orang tidak berdosa. Tapi yang tidak berdosa di siapa? Sebab kan orang berdosa. Maka supaya bisa menjadi pengganti, maka yang tidak berdosa kan cuma Allah. Tapi kalau Allah itu kan Allah di sana, terus bagaimana bisa mati? Supaya bisa mati harus jadi manusia dulu. Supaya bisa mati. Karenanya maka Natal terjadi. Anak Allah datang ke dunia ini menjadi manusia di dalam Natal. Dan dia datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tidak berdosa supaya dia layak jadi pengganti kita. Nah, supaya dia bisa mati. Tapi kan yang berdosa yang mati, yang tidak berdosa kan tidak mati. Ya memang, karena itulah maka Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Dengan kata lain, Allah Bapa sekarang melihat Yesus bukan lagi anak yang dikasihi, tapi perwakilan orang berdosa. Maka murka Allah kepada dosa yang harus mematikan itu ditimpakan kepada Kristus. Maka Kristus akhirnya harus mati. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pendeta Esra Soru. Jadi Pendeta Esra Soru mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi tujuan Yesus itu menjelma sebagai manusia untuk menggantikan orang yang berbuat salah, untuk menebus orang yang berdosa, digantungkan di atas kayu salib. Jadi pertanyaan kita, orang yang menggantungkan Yesus di kayu salib, percaya nggak dengan Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Rasul? Percaya nggak? Sama sekali tidak percaya. Bagi mereka Yesus ini adalah anak haram. Ibunda dari Yesus ini adalah tukang zina. Kemudian Yesus ini digantungkan di atas kayu salib. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia ini menebus dosa manusia. Tidak pernah ada satu ayat pun perkataan dari Yesus, dia ini menebus dosa manusia. Kalau kita bertanya kepada siapa Yesus ini menebus dosa manusia, dia kan Tuhan. Ketika Yesus disalibkan, dosa siapa yang ditebus oleh Yesus ini? Ketika Yesus disalibkan, kepada siapakah Yesus ini menyerahkan nyawanya? Kan dia Tuhan.
Jadi kepada teman-teman di sini kita dengarkan bagaimana penjelasan Esra Soru selanjutnya. Ya, karena itulah, maka biarpun saudara Kristen, tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara tidak punya juru selamat. Kamu mati, kamu akan masuk neraka. Ya. Dan termasuk saudara yang, kalau ada gerombolan sebelah yang kebetulan nonton acara ini, saudara tidak punya juru selamat. Saudara boleh beramal saleh sebaik apapun. Sebenarnya bisa menyelamatkan kamu, asal kamu tidak ada dosa satu. Begitu ada dosa satu, kamu harus masuk ke neraka jahanam. Upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Berarti syarat masuk neraka itu dosa satu saja, masuk neraka. Jadi kamu boleh beramal saleh sebanyak apapun, tapi kalau ada dosa satu, kamu binasa. Kamu orang berdosa, kamu pasti masuk neraka jahanam. Saya juga orang berdosa, saya pasti masuk neraka jahanam. Bedanya kau dan saya adalah, saya punya juru selamat, kau tidak punya. Ya, karena itulah maka saya bisa pasti keselamatan saya, bukan karena saya baik. Saya bisa yakin mati kapanpun, mati dimanapun, mati bagaimanapun juga, baik mati dengan tenang maupun meronta-ronta, saya pasti akan selamat. Kenapa? Karena saya punya juru selamat yang sudah membayar dosa saya, dan dia berkata, sudah selesai. Saya menyandarkan keselamatan saya pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Celakalah kamu kalau kamu menyandarkan keselamatanmu pada pekerjaanmu sendiri yang tidak pernah selesai dan tidak akan pernah selesai. Karena itulah, maka apapun agama kita, kita butuh juru selamat. Juru selamat itu tidak berdosa, tapi harus mati sebagai tumbal atau mengganti kita. Dan kalau kita percaya Yesus, kita tidak akan mengalami kematian kekal. Kita masih mengalami kematian rohani, tidak. Kematian kekal tidak, tapi kematian jasmani masih ada. Kenapa? Karena itulah pintu gerbang bagi kita untuk menuju kerajaan surga. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Esra Soru. Jadi umat muslim ini, kata Pendeta Esra Soru, akan masuk neraka. Kenapa? Karena tidak memiliki juru selamat. Karena di agama kita ya memang beda jauh dengan agama mereka. Kalau di agama kita, kita yang berbuat salah, maka kita yang menanggung kesalahan itu. Kita yang berbuat dosa, maka yang kita yang masuk neraka. Kita yang membuat kesalahan, kita yang menjalani hukuman. Tapi kalau di agama mereka tidak. Di agama mereka itu, kalau kita dengarkan penjelasan dari Pendeta Esra Soru, ini contoh ya. Misalnya saya membuat kesalahan, maka kan seharusnya saya yang masuk penjara. Tapi ini tidak. Saya libatkan orang lain yang tidak tahu apa-apa, akhirnya orang itu yang masuk penjara. Seharusnya saya yang berbuat dosa, saya yang masuk neraka. Tapi kalau di agama mereka itu tidak. Saya yang membuat kesalahan, saya membuat dosa, tapi orang lain yang masuk neraka, orang lain yang dapat hukuman. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru, bahwa Tuhan mereka itu memang betul-betul ditumbalkan, dikambing hitamkan untuk menggantikan kesalahan orang lain. Bukan kita mengejek, tidak toleransi. Tapi ini kan penjelasan dari Pendeta Esra Soru bahwa Tuhan mereka itu ditumbalkan untuk menanggung kesalahan orang lain. Ini kan sama sekali nggak masuk akal ini. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah nonton channel ini. Silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.